Mike Maignan jadi kapten AC Milan dan Leao jadi wakilnya. AC Milan bersiap menyambut era baru dengan susunan kepemimpinan yang segar di ruang ganti. Kiper utama Mike Maignan resmi ditunjuk sebagai kapten tim, sementara Rafael Leao akan mendampingi sebagai wakil kapten. Keputusan ini diambil setelah pertemuan penting antara dua pemain bintang tersebut dengan Direktur Olahraga Italiano dan pelatih Massimiliano Allegri. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pertemuan berlangsung dalam suasana yang sangat positif. Baik Mike Maignan maupun Rafael Leao menunjukkan komitmen kuat untuk tetap menjadi bagian integral dari proyek Milan ke depan. Mereka menyampaikan tekad untuk memberikan kontribusi maksimal baik di dalam maupun di luar lapangan. Penunjukan Mike Maignan sebagai kapten bukanlah kejutan besar. Sejak bergabung dari Lowestoft, ia telah menunjukkan kualitas kepemimpinan, ketenangan di bawah tekanan, dan pengaruh besar dalam ruang ganti. Bahkan di musim kemarin, ia sempat menjadi kapten AC Milan. Sementara itu, Rafael Leao yang terus berkembang menjadi ikon modern Milan dipilih sebagai wakil kapten. Pemain asal Portugal itu dikenal tidak hanya karena kemampuan teknisnya yang luar biasa, tetapi juga karena loyalitas dan karismanya di antara rekan-rekannya. Langkah ini menandai transisi penting dalam struktur kepemimpinan AC Milan yang tengah membangun fondasi baru di bawah arahan Allegri dan manajemen baru. Dengan Mike Maignan dan Rafael Leao di garis depan, Rossoneri berharap dapat kembali bersaing di level tertinggi Serie A dan kembali ke pentas Eropa. AC Milan siapkan dua nama sebagai alternatif jika Malick Thiaw hengkang. AC Milan mulai menyusun rencana antisipasi jika bek muda mereka Malick Thiaw benar-benar hengkang di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Tuttosport, Rossoneri telah mengidentifikasi dua nama potensial sebagai pengganti, yakni Giovanni Leoni sebagai opsi utama dan Pietro Comuzzo sebagai rencana cadangan. Giovanni Leoni, bek muda bertalenta yang saat ini menarik perhatian banyak klub di Serie A, menjadi target utama Milan. Leoni dipandang memiliki filosofi yang mirip dengan Thiaw, kuat dalam duel udara, cepat dan nyaman menguasai bola. Jika Thiaw meninggalkan San Siro, Leoni disebut sebagai sosok yang bisa langsung masuk ke dalam proyek jangka panjang Milan. Namun Milan juga menyiapkan rencana B jika negosiasi untuk Leoni menemui jalan buntu. Nama Pietro Comuzzo dari Fiorentina muncul sebagai alternatif. Meski masih muda, Comuzzo telah mencuri perhatian berkat performanya yang konsisten di lini belakang La Viola. Nilai transfer Comuzzo diperkirakan tidak kurang dari 30 juta euro. Bahkan Direktur Olahraga Fiorentina Daniel Predi secara terbuka mengungkapkan bahwa Presiden Rocco Commisso pernah menolak tawaran sebesar 35 juta euro dari Napoli untuk sang pemain pada jendela transfer Januari lalu. Pernyataan ini mempertegas bahwa Fiorentina tidak akan melepas Comuzzo dengan harga murah. Situasi ini menunjukkan bahwa Milan tengah bersiap untuk segala kemungkinan di pasar transfer, termasuk kehilangan pemain penting seperti Thiaw. Dengan adanya dua target yang dipantau secara aktif, klub ingin memastikan stabilitas lini belakang tetap terjaga di musim 2025-2026 mendatang. AC Milan menanti perkembangan situasi Dusan Vlahovic. AC Milan terus memantau perkembangan terkait masa depan striker Juventus Dusan Vlahovic. Meski hingga kini kabar ketertarikan Rossoneri masih berada pada tahap spekulasi, namun dinamika bursa transfer yang terus bergerak membuat situasi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan belum mengambil langkah konkret untuk merekrut Vlahovic, namun tetap membuka mata terhadap peluang yang mungkin muncul, terutama menjelang akhir bursa transfer pada Agustus mendatang. Klub menilai bahwa kondisi pasar bisa menghadirkan opsi yang lebih realistis di minggu-minggu terakhir jendela transfer. Sementara itu, Juventus disebut terbuka untuk potensi kepergian Vlahovic. Manajemen klub dikabarkan bersikap fleksibel dan siap mempertimbangkan tawaran yang masuk, terutama jika dinilai menguntungkan secara finansial. Vlahovic yang bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada tahun 2022 memang sempat dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa, namun sejauh ini belum ada kesepakatan konkret yang tercapai. Bolonya kembali ingin pinjam Tommaso Pobega, negosiasi dengan Milan makin intens. Bolonya kembali menunjukkan ketertarikan kuat terhadap gelandang AC Milan Tommaso Pobega setelah sempat meminjam sang pemain di musim lalu. Kini Rossoblu mencoba lagi mendatangkannya untuk memperkuat lini tengah mereka di musim yang akan datang.
Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Bologna telah mengajukan proposal terbaru berupa peminjaman dengan opsi pembelian permanen senilai 7 juta euro. Pobega dinilai sebagai profil yang ideal untuk proyek jangka menengah Bologna, terutama karena ia sudah mengenal atmosfer klub dan Serie A dengan baik. Namun AC Milan dikabarkan masih kekeh pada keinginan untuk menjual Pobega secara langsung tanpa skema pinjaman. AC Milan disebut ingin mendapatkan dana segar dari penjualan permanen sejalan dengan rencana restrukturisasi skuad mereka. Meski terdapat perbedaan dalam format transfer, kedua belah pihak dilaporkan terus menjalin komunikasi intens dan mulai menemukan titik temu. Negosiasi berjalan positif dan kesepakatan diyakini bisa tercapai dalam waktu dekat. Tommaso Pobega sendiri masih memiliki potensi besar di usianya yang masih muda. Kepindahan ke Bologna bisa membuka peluang baginya untuk bermain lebih reguler dan terus berkembang. Stefano Pioli ingin bawa Ismail Bennacer ke Fiorentina tapi terkendala gaji sang pemain. Masa depan gelandang AC Milan Ismail Bennacer semakin menjadi sorotan di bursa transfer musim panas ini. Setelah posisinya di tim utama mulai tergeser musim lalu, sejumlah klub kini mulai mengincar jasanya. Salah satu yang paling serius adalah mantan pelatihnya di Milan, Stefano Pioli, yang kini menukangi Fiorentina. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Pioli ingin membawa Bennacer ke Firenze untuk memperkuat lini tengah La Viola. Namun keinginan tersebut terhalang oleh faktor gaji. Bennacer saat ini menerima sekitar bayaran 4 juta euro per musim, angka yang dinilai terlalu tinggi untuk struktur gaji Fiorentina. Di sisi lain, klub Ligue 1 Prancis Olympique Marseille juga masih menaruh minat pada pemain Aljazair tersebut. Namun negosiasi terhambat karena harga tebusan yang diminta Milan, yakni sebesar 12 juta euro, dianggap terlalu mahal oleh pihak Marseille. Sementara itu, Bennacer sendiri kabarnya mulai mempertimbangkan opsi hijrah ke Arab Saudi, menyusul banyaknya pemain top Eropa yang pindah ke Liga Pro Saudi dalam setahun terakhir. Meski demikian, hingga saat ini belum ada proposal konkret dari klub-klub Timur Tengah yang masuk untuk sang gelandang. Situasi ini membuat masa depan Bennacer masih abu-abu. Dengan bursa transfer yang masih panjang, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk bertahannya sang pemain di San Siro jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Geri Cardinali disebut mulai sadari kesalahannya. Pemilik AC Milan Geri Cardinali dikabarkan mulai menyadari kesalahan dalam pendekatan manajemen klub sejak mengambil alih kepemilikan. Hal ini terlihat dari keputusan terbaru yang dinilai sebagai upaya koreksi arah, yakni menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih dan Iglitari sebagai direktur olahraga. Menurut laporan dari Milanews.it, langkah ini mencerminkan pemahaman baru dari pihak kepemilikan Amerika bahwa untuk kembali menjadi juara di Serie A, Milan harus kembali mengandalkan figur-figur yang benar-benar mengenal dan memahami dinamika kompetisi Italia. Kritik sebelumnya banyak diarahkan pada pendekatan asing yang diterapkan oleh manajemen Red Bird yang cenderung lebih berorientasi bisnis dan data, namun kurang memperhatikan aspek teknis dan budaya sepak bola Italia. Hasilnya, performa Milan dianggap tidak konsisten dan gagal bersaing di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masuknya Massimiliano Allegri yang memiliki rekam jejak sukses di Serie A termasuk bersama Milan dan Juventus, serta Tari yang lama membangun Lazio dengan efisien, dianggap sebagai sinyal kuat bahwa era eksperimen telah berakhir. Milan kini tampaknya ingin kembali pada formula klasik, yakni stabilitas, pengalaman, dan pemahaman mendalam tentang sepak bola Italia. Waktu akan membuktikan apakah langkah ini cukup untuk mengembalikan kejayaan Rossoneri. Namun satu hal yang tampak jelas adalah Geri Cardinali kini mulai mengerti bahwa untuk menang di Serie A tidak cukup hanya bermodal visi bisnis, harus pula ada sentuhan lokal yang memahami DNA kompetisi tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.